Hijrah ini, hijrah yang terbaik adalah meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan hal-hal yang buruk, berpindah untuk memulai sesuatu yang baik. Al-Imam Syafi'i pernah ditanyakan oleh murid-murid beliau, "Wahai Imam Syafi'i, manakah yang lebih afdol, mengislamkan orang kafir atau mentaubatkan orang yang sudah beriman kepada Allah?" Hadirin, malam hari ini merupakan malam Jumat sekaligus malam Asyura, malam yang sangat diagungkan oleh Nabi kita Muhammad, karena ketika Nabi kita Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi sedang berpuasa, maka Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa?" Maka dikatakan oleh orang-orang Yahudi tersebut, "Kami berpuasa di hari ini karena kami mengagungkan hari ini." Maka apa jawab Nabi kita Muhammad? "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak daripada kalian untuk memuliakan Nabi Musa. Kami lebih berhak daripada kalian untuk memuliakan hari Asyura. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini termasuk kita mengerjakan anjuran Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ngajak kita untuk mengagungkan hari Asyura. Jangan adem ayem, jangan diam-diam saja, namun besarkan, syiarkan, agungkan yang namanya hari Asyura. Maka dikatakan orang-orang yang mengagungkan hari Asyura adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di Masjid Jami sampai kita mengumpulkan dana kita, membantu anak yatim, dengan semangat kita pun berdoa, berzikir. Ini merupakan syiar kita untuk menghidupkan hari Asyura. Maka ulama mengatakan perkumpulan semacam inilah, perkumpulan yang baca zikir, perkumpulan yang memuliakan hari Asyura, perkumpulan yang membaca maulid, perkumpulan yang menyenangkan hati anak yatim. Perkumpulan semacam inilah perkumpulan yang harus kita banggakan, perkumpulan yang patut kita banggakan ketika di dunia. Orang yang kaya bukan bangga-banggaan, bukan buat hal yang perlu dibanggakan. Ketika mereka berada di dunia, bukanlah hal yang bisa membanggakan mereka dengan harta mereka, bukanlah hal yang bisa membanggakan dengan jabatan yang tinggi mereka dapatkan. Namun yang membuat kita bangga tinggal di dunia adalah ketika kita semuanya mudah dan sering serta banyak berkumpul, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan yang baik semacam inilah perkumpulan yang perlu kita banggakan. Jangan bangga dengan harta, jangan bangga dengan jabatan, namun banggalah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, yaitu berkumpul untuk dalam rangka meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan semacam inilah yang kelak bakal membanggakan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang semacam inilah yang bakal kita ingat, yang bakal kita jadikan modal untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bakal menghadap Allah, mereka harus punya modal. Mereka harus punya amal yang besar untuk bisa berbicara dengan Allah. Maka mudah-mudahan malam hari ini, perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan perkumpulan yang insya Allah bakal memberanikan kita dan menjadikan kita punya bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah barusan kita telah menyantuni anak-anak yatim piatu dan juga fakir miskin yang subhanallah, kalau kita perhatikan yang nyumbang-nyumbang yang jumlahnya alhamdulillah 18 juta lebih. Ini bukanlah dari pemerintah yang besar, bukan nyinggung, bukanlah dari pemerintah, bukanlah dari PT-PT yang besar, namun dari orang-orang yang dekat dengan masjidnya Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dari orang-orang yang semacam inilah yang diremehkan sama orang luar tentang harta kita. Namun lihat berkat persatuan kita 18 juta lebih terkumpul. Maka dikatakan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, harta yang kita keluarkan, yang kita bantu untuk anak yatim, ini bakal menjadi hal yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak merupakan ulama yang besar, sehingga dikatakan saking besarnya ulama tersebut, yaitu Abdullah bin Mubarak, ketika ada orang kafir yang tinggal bersebelahan dengan rumah beliau,
Orang kafir tersebut ingin menjual rumahnya. Taruh misalkan kisaran harga rumah waktu itu 100 juta. Normalnya 100 juta. Melihat bentuknya, tingginya, lebarnya, posisinya, hitungannya 100 juta. Namun ini orang kafir, begitu dia menjual rumah tersebut, dia menjual 10 kali lipat. 100 juta dikali 10, berapa kira-kira? 1 miliar. 1 miliar. Sampai-sampai dihina sama orang-orang. Orang kafir, engkau ini kalau mau jual rumah, juallah yang wajar. Itu rumah orang-orang sudah tahu semua. Sekian kali sekian, posisinya kayak gini, bentuknya kayak gitu. Itu biasanya harganya 100 juta. Kenapa engkau naikkan 10 kali lipat? Maka apa kata orang kafir tersebut? Aku berani menjual ini 10 kali lipat karena posisi rumah aku merupakan posisi yang paling mahal. Lebih mahal daripada rumah-rumah kalian. Kenapa kata mereka? Karena rumah aku bersebelahan dengan ulama yang besar. Rumah aku bersebelahan dengan Abdullah bin Mubarak. Jangankan kalian orang Islam, jangankan murid-muridnya, aku yang kafir saja mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari ulama kalian. Aku mendapatkan makanan. Setiap dia membuat makanan pasti diperbanyak, pasti dilebihkan, dan aku pasti dapat. Padahal aku bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tahu ini ulama benar-benar ulama. Bukan hanya diakui sama kalian, namun kami yang kafir pun mengakui ulama seperti ini. Nah, ulama seperti inilah yang baru dikatakan ulama yang mewarisi Nabi kita Muhammad. Ulama yang bukan hanya dicintai sama murid-muridnya, bukan. Ulama yang bukan hanya dicintai sama orang Islam saja, bukan. Namun ulama yang dicintai sama orang-orang kafir. Ini jarang ada ulama yang dicintai dengan jumlah yang banyak oleh orang-orang kafir, kecuali Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ulama yang besar dengan kesolehannya, dengan ibadahnya, sampai-sampai dikatakan begitu dijual 1 miliar, maka ratusan orang, ratusan ataupun puluhan ulama yang memperebutkan untuk membeli rumah tersebut ingin berada di samping rumahnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini merupakan aulia yang besar. Dikatakan ketika beliau sedang berhaji ke Baitullah, di zaman tersebut yang berhaji tidak banyak kayak kita, jumlahnya sampai jutaan. Kalau di zaman dahulu kendaraan masih sangat-sangat minim, hanya menggunakan hewan-hewan yang masih hidup, belum ada mobil, belum ada segala macam, maka dikatakan yang haji di waktu itu kurang lebih hanya 700.000 orang. Begitu Abdullah bin Mubarak selesai melaksanakan ibadah haji dan beliau ingin meninggalkan kota Mekkahnya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dengan izin Allah beliau bisa mendengar percakapan dua malaikat. Dua malaikat sedang bercakap-cakap, yang mana malaikat pertama mengatakan kepada malaikat yang kedua, "Wahai malaikat, yang haji tahun ini berapa?" Maka malaikat yang kedua mengatakan yang haji 700.000. Maka malaikat yang pertama mengatakan yang diterima berapa ribu orang. Maka malaikat yang kedua mengatakan tidak ada satupun tahun ini yang haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan perlu berhati-hati. Yang mau berhaji, yang mau umroh, harus kita berhati-hati. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umroh dengan uang yang haram, kira-kira hajinya diterima atau enggak? Enggak bakal diterima. Orang-orang yang menggunakan riba, yang menggunakan bunga segala macam, apakah hajinya diterima? Tidak bakal diterima. Ataupun orang yang menipu orang lain, maka haji dan umrohnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru saringan dari bab halal, belum dari bab niat kita. Ada orang yang niat haji bukan karena Allah, tapi mau nyalon. Kalau nyalon ada hajinya kan lebih cepat. Atau ketika banyak cerita-cerita pulang haji, sekalian selatan doa haji, sekalian kampanye. Maka ini termasuk saringan yang kedua. Belum masalah halalnya, belum masalah niatnya, belum masalah riyaknya, belum masalah ujubnya. Maka dikatakan dengan banyak saringan-saringan tersebut, malaikat yang kedua mengatakan tahun ini Allah mengatakan tidak ada satupun haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali, kata malaikat yang kedua, aku barusan mendengar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan gara-gara satu orang yang tidak pergi haji, namun dia mendapatkan pahala haji, gara-gara dialah seluruh pahala haji yang diambil sama Allah dikembalikan oleh Allah, maka seluruh orang yang haji tahun ini, seluruh hajinya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tinggal di kota si fulan,
tinggal di daerah ini, kampung ini. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak penasaran. Ini orang yang disebut sama malaikat tidak pergi haji, namun dicatat oleh Allah dia pergi haji, dan gara-gara dia haji orang diterima sama Allah. Ini orangnya kayak gimana? Apakah ulama besar? Apakah orang soleh? Apakah orang yang terlihat wah di mata masyarakat? Maka Abdullah bin Mubarak mencari alamat tersebut dan bertemu, ternyata dia adalah tukang sol sepatu. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan orang yang besar. Tukang sol sepatu. Orang yang kerja di kaki lima. Orang yang direndahkan oleh masyarakat. Yang tidak dipandang mulia sama masyarakat. Maka ini Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai seseorang yang tukang sol sepatu, apakah engkau bertakwa kepada Allah? Ya, aku muslim dan aku bertakwa kepada Allah. Apa yang barusan engkau kerjakan? Amal besar apa yang barusan engkau kerjakan? Tidak ada. Aku hanya bekerja, aku punya amalan yang biasa, yang wajib-wajib saja, yang sunnah hanya sedikit. Aku tidak punya amal yang besar, dan aku pun tidak melaksanakan ibadah yang besar. Memang kenapa engkau bertanya demikian? Jangan engkau jawab dulu, aku kepengen nanya untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah engkau haji tapi batal? Ya, niat aku haji tahun ini, aku sudah nabung berpuluh-puluh tahun, tidak batal. Nah, yang ingin aku pertanyakan, kenapa engkau batal? Maka dijawab, kalau seandainya bukan gara-gara paksaan engkau panjang lebar seperti ini, niscaya nggak bakal aku jawab. Ini hanya menjadi rahasia. Kemarin istriku sedang hamil. Istriku sedang hamil, bahasa kita ngidam. Dia ngidam, nyium bau makanan yang sangat nikmat. Ternyata makanan tersebut berasal dari tetangga saya. Maka istri saya mengatakan, bang, saya mencium aroma yang sedap luar biasa, dan aku kepengen dengan makanan tersebut. Ini orang ngidam. Kalau bini kita ngidam macam mana? Dicarikan enggak kira-kira? Dicarikan kalau kawah. Kalau enggak, ya sudah, baca Al-Quran. Istriku, apakah benar engkau kepengen dengan makanan tersebut, masakan tersebut? Iya wahai suamiku, tolonglah mintakan sama tetangga walaupun sedikit. Singkat cerita, ini orang tukang sol sepatu menghadap ke tetangga tersebut. Dia mengatakan, wahai ibu, minta tolong, istriku sedang hamil dan dia ngidam tentang makanan kau. Dari aroma yang kau masak, wanginya luar biasa, sedapnya luar biasa. Maka apa kata tetangga tersebut? Wahai tetangga, mohon maaf, ini makanan tidak boleh aku berikan kepada siapapun. Ini hanya aku masak buat aku dan anak-anakku yang jumlahnya ada 6 orang. Maka dikatakan, wahai ibu, engkau belilah makanan yang lain, aku beli makanan yang ini. Aku beli dengan harga yang mahal. Aku beli dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Apa kata tetangga tersebut? Tidak boleh. Aku tidak bakal memberikan makanan ini kepada engkau. Makanan ini hanya untuk aku dan anak-anakku. Dipaksa. Akhirnya tetangga tadi mengatakan, wahai tetangga, aku tidak memberikan makanan ini kepada engkau bukan gara-gara aku pelit, bukan. Tapi gara-gara makanan ini halal buat kami, tapi haram buat engkau. Loh, gimana ceritanya? Halal buat engkau, tapi haram buat kami, kata orang tukang sol sepatu tersebut. Maka dia mengatakan, aku ini adalah ibu-ibu yang merawat 6 anak yatim, ataupun barusan ayah dia meninggal dunia, sehingga bertahun-tahun akulah yang bekerja keras untuk menghidupkan 6 anak yatim tadi. Ini 6 anak yatim, gak ada yang nanggung cuman aku. Aku bekerja ke sana, bekerja ke sini, sehingga dikatakan sudah beberapa hari kami belum makan. Kami belum makan dan aku bekerja tidak mendapatkan uang. Begitu aku pulang ke rumah, aku melihat ada bangkai keledai. Ada bangkai keledai di tengah jalan. Aku tahu bangkai ini haram bagi umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bangkai ini halal untuk orang-orang yang hampir mendekati yang namanya kematian. Orang-orang yang benar-benar lapar, daripada dia mati, maka dia harus memilih makan bangkai tersebut untuk menyambung nyawa dia yang diperintahkan sama Nabi kita Muhammad untuk menjaga nyawa kita. Maka ini daging secukupnya aku potong, aku pilih daging yang bagus dan aku masak. Maka daging ini aku katakan halal buat kami, haram buat engkau. Maka ini tukang sol sepatu dia menangis. Kok bisa? Dia punya tetangga yang kelaparan, yang bertahun-tahun susah, yang bertahun-tahun miskin, yang sudah beberapa hari dia tidak makan, namun aku tidak tahu. Maka langsung dia mengeluarkan seluruh modal untuk dia pergi haji. Seluruh duit haji dia dikeluarkan, dia berikan kepada perempuan tadi. Wahai perempuan, ini uang, ambillah untuk modal engkau usaha, terserah. Engkau mau buat jadi modal apa, terserah.
Ini modal engkau untuk bekerja, untuk usaha, untuk engkau menghidupkan 6 anak engkau yang sudah yatim tersebut. Maka gara-gara inilah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan niat aku untuk berhaji ke Baitullah, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya lihat mungkin ada di Bentok ini yang semodel kayak gini. Mungkin ada di antara kita yang sering bantu orang lain, yang sering membantu pengobatan orang lain, yang sering membantu kesusahan orang lain. Gara-gara dia sering bantu orang lain, akhirnya hajinya tertunda terus, akhirnya umrohnya tertunda terus. Kenapa? Duitnya nggak ngumpul-ngumpul. Dapat duit ngasih orang, dapat duit ngasih orang, dapat duit ngasih orang. Niscaya kalau seandainya Allah jadikan dia orang yang pelit, duitnya nggak keluar, mungkin uang yang dia berikan kepada orang di luar sana sangat cukup untuk dia umroh, sangat cukup untuk dia pergi haji. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang mungkin sering membantu orang lain, yang kalau seandainya di total uang tersebut mampu membawa kita umroh, mampu membawa kita haji, mudah-mudahan di mata Allah Subhanahu wa taala kita sudah berhaji ke Baitullah dan kita pun sudah umroh mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, di malam hari ini kita menyenangkan hati anak yatim, dan insya Allah ini bakal membahagiakan hati mereka dan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ma'asyiral hadirin, langantok lu kira-kira nih. Sikok pembahasan lagi. Soal judul dua. Yang pertama judul Asyura selesai, yang kedua judul Tahun Baru Islam. Tadi kita mulai jam 7:30 sampai 8:30, sejam berarti. Berarti ceramah yang kedua sejam lagi. Agak kuat kira-kira. Nah, yang ceramah yang tidak kuat. Ini yang kedua, sekaligus perkumpulan kita di malam hari ini sekaligus merayakan tahun baru Islam ataupun merayakan tahun baru Hijriyah. Maka dikatakan hijrah ini, hijrah yang terbaik adalah meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan hal-hal yang buruk, berpindah untuk memulai sesuatu yang baik. Al-Imam Syafi'i pernah ditanyakan oleh murid-murid beliau, wahai Imam Syafi'i, manakah yang lebih afdol, mengislamkan orang kafir atau mentaubatkan orang yang sudah beriman kepada Allah, atau mengajak orang kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam tapi dia belum banyak ibadah, belum ke masjid, belum ke majelis, belum rajin ibadah, belum hadir di acara-acara Islam. Nah, mana yang besar? Apakah mengislamkan orang ataukah mengajak orang Islam tersebut untuk kembali memulai banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar? Maka Imam Syafi'i mengatakan jelas, yang lebih afdol adalah mentaubatkan orang yang sudah Islam. Kalau bahasa kita, mengislamkan orang yang sudah Islam. Orang yang sudah Islam, yang jauh dari Allah, kita ajak ke majelis, ajak ke masjid, ajak untuk membantu anak yatim, ajak untuk membantu orang lain, ajak untuk membesarkan hari-hari Islam, ajak untuk menciarkan syiar-syiar Islam. Maka orang inilah jauh lebih afdol di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, lewat momen hijrah ini, mari kita pasang niat, mudah-mudahan perbuatan buruk kita, tingkah laku yang buruk, hati yang buruk, sifat yang buruk, mudah-mudahan kita bisa membuang semuanya, dan mudah-mudahan di tahun baru 1445 Hijriah ini kita bisa memulai positif-positif yang sangat bagus buat kita, positif yang bisa membuahkan pahala-pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ketaatan-ketaatan yang sangat banyak yang bakal kita perbuat di tahun depan, sehingga insya Allah kita dikategorikan termasuk orang yang berhijrah, meninggalkan perbuatan yang buruk, memulai sesuatu yang baik. Insya Allah kita bakal menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sebagai penutup, jangan sampai lupa, malam hari ini dan besok pagi merupakan malam dan hari Asyura, dan disunnahkan bagi kita selaku kepala rumah tangga. Jadi kan kita ini kepala rumah tangga. Walaupun di sini ada orang tua ataupun ada suami yang takut dengan bini, walaupun takut dengan bini tetap nama kepala rumah tangga. Walaupun takut dengan bini tetap malam ini besok pagi meluaskan belanjaan. Jangan lupa, banyakin belanjaan. Yang biasa ngasih bini 20.000, kasih lebih 21.000. Yang biasa ngasih bini 100.000, kasih lebih 100.000. Ada tambahan, biasa ngasih 20, 50, biasa ngasih 100, 200. Nak belanja apa?
udang, ayam, segala macam kalau kita mampu. Dan kalau kita mampu, mudah-mudahan orang-orang yang meluaskan belanjaan untuk keluarganya, maka selama setahun rizkinya bakal diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala.